Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Kalanata dengan 209036020, di mana saya di sini akan mempresentasikan terkait penugasan PowerPoint dari mata kuliah metodologi penelitian di mana dosen pengampunya Ibu Muryani. Terima kasih Ibu sudah membimbing dan juga membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Baik, saya akan mempresentasikan di mana PowerPoint seminar proposal saya yang berjudul Optimasi Perencanaan Produksi menggunakan model integer programming pada UMKM Osada Nusantara. Baik, seperti yang kita tahu sebelumnya, UMKM yang ada di Indonesia semakin berkembang pesat dan juga saling berkompetisi dengan cara meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kegiatan produksi mereka. Seperti yang kita tahu, di data BPS 2024, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 65,5 juta unit usaha dan kontribusi UMKM mencapai 61,9% terhadap PDB. Namun, di balik peran besar dari UMKM itu sendiri, ternyata masih banyak pelaku industri UMKM yang menghadapi beberapa permasalahan optimasi untuk menentukan perolehan pendapatan yang maksimum di usaha mereka. Dan ternyata hal ini itu berhubungan langsung terkait dengan perencanaan produksi. Per- Dilansir dari penelitian Liestia di DKK 2021, jika perencanaan produksi dilakukan tanpa dasar analisis yang tepat, akan ada risiko kehilangan peluang keuntungan penjualan yang maksimal. Baik, saya akan langsung menjelaskan terkait objek penelitian saya yaitu UMKM Osada Nusantara. UMKM Osada Nusantara ini sendiri merupakan UMKM yang menjual produk-produk herbal seperti teh celup herbal, serbuk herbal, dan juga beberapa produk lainnya. Adapun permasalahan yang ada di UMKM Nusa dan Nusantara ini, yang pertama tidak memiliki perencanaan produksi yang jelas, yang kedua produksi dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kendala seperti jumlah permintaan, karyawan, dan juga bahan baku. Yang terakhir tidak memiliki dasar penentuan untuk mencapai pendapatan maksimal. Oleh karena itu, menurut saya, penyelesaian dari permasalahan ini bisa diselesaikan dengan melakukan pemodelan menggunakan integer programming. Kenapa permasalahan ini bisa diselesaikan menggunakan pemodelan integer programming? Menurut saya, model ini paling cocok karena menyesuaikan dengan kondisi real lapangan, di mana jumlah produk itu tidak berbentuk pecahan. Menurut Adoe dan Leuvo 2021, model integer programming merupakan pengembangan dari linear programming di mana syarat bahwa variabel keputusan harus berupa bilangan bulat dan juga tidak boleh bernilai negatif. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang ada, muncullah beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, berapakah jumlah produksi yang optimal untuk setiap produk yang ada di USA dan Nusantara? Yang kedua, berapakah pendapatan maksimum yang akan diperoleh untuk setiap produk yang ada di USA dan Nusantara? Tujuan saya adalah menganalisis kedua hal tersebut. Adapun batasan penelitian ketika saya melakukan penyelesaian tugas akhir ini ada dua, yaitu data yang digunakan untuk melakukan peramalan atau forecasting itu dari bulan Januari 2025 hingga Desember 2025. Dan analisis yang saya lakukan ini hanya sampai jumlah optimal yang ditemukan, tidak membahas terkait penerapan lanjutan pada kondisi real yang ada di UMKM. Adapun beberapa asumsi penelitian saya, yang pertama, diasumsikan peralatan yang digunakan selama periode berfungsi normal, tidak ada penambahan variasi produk, dan harga jual produk diasumsikan tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jurnal dan juga buku yang mendukung penelitian saya yang pastinya akan diterapkan dan digunakan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Yang pertama ada penjelasan terkait manajemen produksi, forecasting, metode time series yang saya gunakan untuk meramalkan permintaan produk menggunakan atau memanfaatkan data dari masa lalu, dan juga ada perhitungan error menggunakan MAD, MSE, dan juga MAP. Lalu seperti yang sebelumnya saya jelaskan, saya ini fokus utamanya adalah terkait risk operasi. Saya akan menjelaskan mungkin secara singkat risk operasi menurut Prasetyo dan Lubis dalam Muhammad TKK 2022. Jadi risk operasi didefinisikan sebagai metode yang digunakan dalam merumuskan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis sehingga dapat diperoleh solusi yang optimal. Adapun selanjutnya saya menjelaskan terkait integer programming.
yang sudah saya jelaskan secara singkat di latar belakang, di mana integer programming merupakan pengembangan dari linear programming, yang hasil akhirnya variabel keputusannya adalah bilangan bulat. Adapun fungsi tujuan dan juga kendala yang bisa dilihat di layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait beberapa penelitian terdahulu yang menjadi em, arahan saya dalam penyelesaian tugas akhir ini. Ada 5 penelitian terdahulu dari tahun 2017 hingga 2024, di mana mereka ini perbedaannya terletak pada objek penelitian tentunya, namun modelnya yang digunakan semuanya sama adalah integer programming, objek penelitian dan juga jumlah variabelnya berbeda-beda, sehingga optimal keuntungannya juga saling berbeda-beda. Namun semuanya tujuannya sama yaitu terkait mengetahui jumlah optimal produksi produk tersebut dan juga bagaimana caranya memperoleh pendapatan dari objek yang diteliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama adalah lokasi. Penelitian ini akan saya lakukan di rumah produksi UMKM Musadi Nusantara itu sendiri yang beramat di Jalan RW Wongin Sidi, Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lalu waktu penelitian ini dilakukan dari Oktober 2025 hingga Maret 2026. Yang saya rencanakan waktu pengambilan datanya itu selama 1 bulan, dimulai dari bulan Januari tanggal 1 hingga 31 Januari 2026. Hal ini karena bersesuaian dengan adanya data permintaan, data penjualan dari tahun 2025 yang baru selesai direkam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait beberapa tahapan penelitian. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan sendiri dimulai dari studi literatur dan juga studi lapangan, di mana saya melakukan observasi dan juga wawancara terlebih dahulu dengan owner dari UMKM Usaha dan Nusantara, dan saya mencari mulai beberapa jurnal dan juga buku yang bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan yang memang sudah ada di lapangan, sehingga saya bisa lanjut melakukan perumusan masalah yang menyesuaikan kondisi real lapangan dan juga penentuan tujuan hingga penetapan batasan masalah yang telah ada seperti di bab 1 sebelumnya. Lalu saya melakukan tahap pengumpulan data melalui observasi langsung dan juga wawancara owner UMKM Osa dan Nusantara, di mana data ini tuh terbagi dua, ada data primer dan juga data sekunder. Data primer sendiri itu terdiri dari informasi mengenai proses produksi tiap produknya, harga jual setiap produk, kapasitas produksi, lama waktu produksi, hingga kebutuhan bahan baku yang digunakan selama produksi dilakukan. Terus ada data sekunder. Data sekunder itu terdiri dari data-data yang saya ambil yaitu proses jumlah catatan penjualan masing-masing produk selama 1 tahun terakhir untuk dilakukannya forecasting dan juga profil perusahaan atau UMKM yang saya teliti. Yang ketiga ada tahap pengolahan data, di mana saya mulai melakukan ramalan permintaan produk atau forecasting, lalu pemodelan dengan menggunakan integer programming dan juga penentuan solusi optimal, yaitu jumlah produk yang harus dihasilkan atau sekali produksi itu harusnya berapa, sehingga bisa mencapai keuntungan yang maksimal. Lalu yang terakhir adalah tahap analisis dan juga pembahasan, di mana saya menganalisis hasil peramalan yang telah saya lakukan dan menganalisis solusi optimal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang terakhir ada tahap penutup, kesimpulan dan juga saran, di mana kesimpulan ini sendiri berisikan kesimpulan yang saya peroleh dari hasil penelitian yang saya lakukan dan juga saran-saran yang mungkin bisa membantu untuk penelitian selanjutnya. Ini pun diagram alur penelitian atau flowchart penelitian saya seperti sesuai juga dengan tahap-tahap penelitian sebelumnya. Ini dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan dan juga penutup. Adapun rencana kegiatan timeline saya em, asumsikan dan juga rencanakan selama 6 bulan, insya Allah bisa selesai. Bisa dilihat secara detailnya. Baik, secara garis besar bab 1 hingga bab 3 saya itu saja. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan juga perbuatan ketika saya melakukan presentasi ini. Semoga dapat dimengerti dengan jelas. Amin. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.